DPRD Banten pelajari pencadangan dana untuk Pilkada 2024. Pansus 4 penguatan data Raperda pesantren di Kebumen. DPRD Jawa Tengah membuka tahun sidang 2022-2023. Daerah wajib persiapkan penanganan bencana hidrometeorologi. Raperda penyiaran butuh masukan kabupaten kota. Hai dulu Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Rafdan Raharjo Dan saya Ayu Andani, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD Provinsi Banten berkunjung ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rombongan diterima Ketua Komisi A Muhammad Saleh membahas dana cadangan pilkada. DPRD Provinsi Banten berkunjung ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 2 Agustus 2022. Diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh dan anggota Muhammad Yunus. Pertemuan digelar di lantai 4 ruang Badan Anggaran Gedung Berlian. Perwakilan DPRD Provinsi Banten, Dedi Sutardi selaku Ketua Pansus 3 mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka ingin mengetahui tata cara pencadangan anggaran untuk pilkada. Dalam hal ini, Muhammad Saleh menjelaskan keberadaan dana cadangan supaya meringankan alokasi APBD bila anggaran untuk pilkada dibebankan pada 1 tahun anggaran. Sebagai informasi, Pilkada Jawa Tengah 2024 menelan anggaran sebesar 900 miliar rupiah. Untuk meringankan anggaran, maka setiap tahun selama 3 tahun menyisihkan dana. Ditambahkannya, jika anggaran tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi pada tahun berikutnya sehingga sesuai dengan pasal-pasal peraturan dana cadangan. Anggota Pansus Provinsi Banten Asep Hidayat memberikan apresiasi dengan kebijakan dana cadangan tersebut. Dengan demikian, Provinsi Jateng mampu membaca situasi dengan cukup baik. Menjawabnya, Saleh mengatakan bahwa sebelum adanya perda ini, Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki perda dana cadangan nomor 14 tahun 2014. Untuk perhitungan, ia akan mengumpulkan dinas terkait. Bertandang ke Kebumen, Panitia Khusus 4 menggali informasi guna penguatan data Raperda fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pesantren. Panitia khusus atau Pansus 4 menggali informasi guna penguatan data mengenai materi Raperda fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pesantren. Saat bertandang ke Kabupaten Kebumen pada Selasa 31 Agustus 2022, Ketua Pansus Saiful Hadi menyampaikan pihaknya ingin mendalami materi dan informasi sehingga peraturan tersebut bisa menjadi rujukan di kabupaten kota. Ia juga menambahkan meskipun belum ada inisiasi dari DPRD Kebumen, dunia kepesantrenan di Kebumen sudah cukup bagus. Sekarang ini ada 117 pesantren yang tercatat oleh Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Kebumen. Dari jumlah itu, hampir setiap 4 desa memiliki 1 pesantren. Sementara itu, anggota Pansus Sururul Fuad mengatakan, setelah mendengarkan program dan kegiatan serta keberhasilan yang dilakukan oleh Kemenak Kebumen, berkolaborasi dengan Biro Kesra Kebumen, maka Pansus memberikan apresiasi. Dalam diskusi itu, Biro Kesra Pemkab Kebumen Suyitno mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan hibah kepada pesantren hampir 1 miliar rupiah untuk pengembangan sarana dan prasarana. Selain itu, turut pula disalurkan hibah bantuan sosial kepada santri dengan nominal Rp300.000 per anak selama 10 bulan. Rapat paripurna DPRD Jawa Tengah menetapkan Raperda Balai Benih, perubahan tata tertib DPRD, serta penutupan dan pembukaan masa sidang baru. Dalam rapat paripurna pada Jumat 2 September 2022, ada beberapa agenda pembahasan. Di antaranya penetapan Raperda Balai Benih, persetujuan perubahan tata tertib, serta laporan penutupan tahun sidang 2021-2022 dan pembukaan masa sidang 2022-2023. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri itu dihadiri Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Selanjutnya, Ferry mempersilahkan Komisi B untuk menyampaikan laporan Raperda tentang peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai benih ikan, dan balai benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan agenda penyampaian perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD yang disampaikan oleh anggota Pansus Anton Lami Suhadi. Selanjutnya, Sekda membacakan pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda di atas
Dalam penyampaiannya, pemerintah provinsi mengaku apresiatif atas kinerja Pansus yang telah menyelesaikan raperda untuk meningkatkan peran balai termasuk SDM di dalamnya. Kemudian Kuatli membacakan laporan penutupan tahun sidang 2021-2023 dan diteruskan laporan pembukaan tahun sidang 2022-2023 mengenai kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Komisi E menyoroti penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kota Magelang dan Salatiga. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini menyoroti penanganan dampak bencana hidrometeorologi di dua lokasi yakni BPBD Kota Salatiga dan Kota Magelang. Didampingi Sekretaris BPBD Jateng Saifuddin saat berkunjung ke BPBD Kota Magelang diterima Asisten 3 Taufik dan Kepala BPBD Mahbub Yani Arfian beserta jajarannya di ruang rapat kantor BPBD Kota Magelang pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam paparannya, Mahbub Yani Arfian memaparkan saat ini BPBD Kota Magelang dibantu 10 orang tenaga harian lepas atau THL yang dikhususkan sebagai tim reaksi cepat atau TRC. Keberadaan mereka dinilai vital karena memiliki jaringan sukarelawan yang siap terjun ke lapangan di saat terjadi bencana alam. BPBD Kota Magelang juga telah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait agenda memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Meski sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Magelang sangat terbatas, tetap akan ada petugas yang akan selalu standby. Saat di Kota Salatiga, Komisi E mendapat informasi dari BPBD setempat mengenai kelengkapan sejumlah peralatan. Secara keseluruhan, alat-alat yang dimiliki sudah memadai dan memiliki tim penanganan kebencanaan. Rancangan perda penyiaran butuh masukan semua pihak. Komisi A berharap ada muatan lokal dalam setiap isi siaran. Pasal per pasal dalam draft raperda tentang penyelenggaraan penyiaran perlu penyempurnaan. Untuk itu dibutuhkan masukan dari semua pihak yang berkompeten, terutama dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kota, supaya raperda bisa menjadi acuan hukum yang komprehensif terkait masalah penyiaran. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber dalam seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema menggagas raperda tentang penyelenggaraan penyiaran di Swiss Bell Hotel Kota Surakarta pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam kesempatan ini juga turut hadir beberapa narasumber yakni Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Rina Retnaningrum, Haryono dari Biro Hukum Setda Jateng, dan Dr. Yuwanto selaku akademisi Undip Semarang. Rina menyampaikan tentang maksud dan tujuan raperda penyiaran, salah satunya memberikan pedoman mengenai tata kelola dalam penyiaran supaya dapat memenuhi kebutuhan informasi dan juga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Jawa Tengah. Di samping itu, Haryono juga mengemukakan pada landasan hukum terkait raperda penyelenggaraan penyiaran. Ia juga berharap regulasi penyelenggaraan dapat bertambah baik ke depannya. Menambahkan, Yuwanto juga menegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Saya Rafdan Rarjo. Dan saya Ayu Andani. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Briliant TV, Aspiratif Informatif.